Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Amin Rais, Bapak Sengkuni, Bapak gelandangan politik Indonesia, lagi-lagi muncul tampil dengan sebuah video yang sangat menggemaskan. Dan mungkin kalian sudah bisa menebak, sudah bisa mengira-ngira apa isi video Amin Rais. Dan tidak lain, tidak bukan, hanyalah makian, cacian kepada keluarga Pak Jokowi. Seperti yang selalu dilakukan oleh gerombolan-gerombolan pembenci lainnya. Dan ternyata makian, hinaan dari Amin Rais ini terhadap Pak Jokowi langsung dibungkam oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimana beliau membeberkan sebuah fakta, sebuah data mengenai prestasi dari Pak Jokowi yang ini sulit dibantah oleh gerombolan keledai dungu, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana Alfian Tanjung, orang yang dianggap sebagai ustadz, ya, tidak sedikit yang mengatakan dia ini pentolan Hizbut Tahrir. Tapi saya mau mengatakan bahwa dia ini salah satu tokoh kelompok radikal juga di Indonesia. Sekarang, dia menyerukan dan mengajak masyarakat untuk berjihad, memenjarakan Pak Jokowi. Waduh. Dan dia punya rencana yang sangat busuk, teman-teman. Nanti kita simak videonya, apa rencana busuk dia untuk Republik ini. Nah, terakhir saya punya tayangan di mana Ibu Irma Suryani lagi-lagi menghantam dengan keras kelompok Roy Suryo CS dan mendesak untuk meneliti ijazah Roy Suryo. Benarkah dia peneliti atau abal-abal? Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya kira nggak perlu, saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Sepakat. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Ahli telematika palsu. palsu. Terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal panci mana panci ya kan? Moral gitu ya. Kalau panci jangan punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Bitnya dua. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muncul lagi kawan ini. Sesungguhnya pada hari ini acara kita dalam ruangan ini konferensi pers. Masyarakat mesti tahu acara apa, mana, kenapa, bagaimana. Saya mencoba membatasi, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit. Mohon doa untuk seluruh warga Indonesia. Kita sedang menyusun 100 dosa Jokowi. 100 dosa Jokowi. Berupa buku saku, buku kecil yang orang jadi tahu. Karena di kampung-kampung masih banyak yang siap berjihad fisabilillah Jokowi. Wow. Ya, saya kemarin ada di sawahan itu. Luar biasa juga manusia. Tidak dibubarkan. Saya ada di dekat panggung. Saya ada di langgar NU. Saya ada di situ. Tidak ada pembubaran. Yang ada pemblokiran sebelum rombongan datang. Kau ditolak berarti. Saya klarifikasi yang pertama, acara kemarin tanggal 20. Ini orang bahaya nih teman-teman. Saya datang sebelum jam 10. Bahaya orang ini. Melintas tempat itu saya 3 manusia Indonesia yang berada di papan paling atas dalam merusak atau menghancurkan Indonesia. Apa tuh? Maka 3 manusia itu secara berurutan adalah Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani. Bahwa Jokowi pantas mendapat hukuman mati. Jokowi tentu juga sakit jiwa karena baginya Luhut adalah seorang Superman, manusia paling mumpuni di seluruh alam semesta. Pak Jokowi pantas dihukum mati katanya. Waduh, otak orang ini di mana teman-teman? Sakit jiwa lantas sakit apa? Orang Jawa bilang kalau tidak edan ya minimal gendeng. Kalau Anda apa? Di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan.
Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Itulah faktanya teman-teman ya. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Beliau mungkin punya insting, beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko. Tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Wow. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Betul. Saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Keren banget. Dia lama menjadi kader partai politik besar di bangsa ini. Yang di sana dia melatih pengetahuannya. Perjumpaan-perjumpaan Mas Gibran itu sudah melampaui perjumpaan-perjumpaan anak-anak muda pada umumnya. Sehingga saya melihat bahwa Mas Gibran ini satu kekuatan baru yang pada gilirannya kelak akan jauh lebih hebat dari bapaknya. Saya pernah katakan itu di beberapa tempat. Karena dia sudah pernah melihat cara kepemimpinan. Dia melihat cara kepemimpinan bapaknya, dia melihat cara kepemimpinan Pak Prabowo. Saya meyakini satu hal, manusia ini mampu mengkomparasi dua kelebihan yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mentornya Mas Gibran dua, ini ya duplikasi dari kedua orang ini, menurut saya gitu. Dan ya lagi-lagi tipikalnya ya, tipikal kita ini kan cenderung suka euforis, Mas, kita ini. Kita menganggap orang pintar itu dari kemampuan dia berbicara gitu. Jadi, dia ini hebat. Kenapa? Itu cara bicaranya coba lihat. Iya. Kan kita punya suka dengan hal-hal yang casing gitu. Casing Doang. Kayak Rocky Gerung tanpa ya kan? mengetahui isi dalamnya ini sebenarnya bener, parah banget ini. Nah, Mas Gibran bukan tipikal orang seperti itu. Yang memang kelihatan punya inner beauty, cara dia menyampaikan apa bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa intelektual, tidak seperti itu. Dia memang pekerja. Dia memang taktis ya, kemudian selalu solutif begitu. Itu yang saya lihat, bahwa bangsa ini ke depan tidak lagi membutuhkan orang yang omon-omon gitu. Tidak lagi membutuhkan orang yang punya kemampuan berbicara segala macam. Kan kebanyakan juga orang-orang ini yang pintar bicara kan pada gilirannya selalu gagal di pekerjaan. Kayak siapa Saya tuh? termasuk salah satunya, Mas. Kayak Saya Anies. senantiasa dianggap beberapa teman punya kemampuan diplomasi. Tapi administrasi saya kacau. Hal-hal yang bersifat kerja-kerja yang teknis saya pasti kacau. Kalau konsep-konsep aja kita jago, Mas. Tapi kerjanya pasti kita gagal. Nah, Mas Gibran ini bukan tipikal orang seperti kami ini. Dia punya kemampuan operasi dengan caranya sendiri. Dia tahu cara menyelesaikan masalah. Dan itu dia buktikan dari kerja-kerja selama ini. Sehingga menjadi wajar kalau beberapa lembaga survei kredibel kemudian merilis hasil survei angka kepuasan publik terhadap 1 tahun kinerja keduanya. Iya. Seperti itu. Di atas 70% itu Iya. secara hasil riset itu Luar bukan angka biasa. yang kecil. Iya. Luar biasa. Luar biasa Nggak itu. mudah untuk mencapai tingkat kepuasan publik di angka 71%. Dan kalau bukan Mas Gibran wapresnya, nggak mungkin capai 70%. Betul. Itu kan logikanya. Berarti begini, selama ini kan para haters ini, para kelendong ini, selalu menarasikan bahwa antara presiden dan wakil presiden itu sudah jalan sendiri-sendiri lah.
Pak Prabowo berusaha untuk membuat Mas Gibran ini Menyingkirkan. jauh, misalnya sampai ditugaskan ke Papua, ke Kalimantan, ke IKN kan gitu. Seolah-olah memang Pak Prabowo merasa terganggu dengan Mas Gibran. Nah, Mas Alki ini sebagai bagian dari orang lama tim Pak Prabowo, bagaimana melihat tuduhan-tuduhan ini? Benar nggak sih? Berdasarkan fakta nggak sih? Atau hanya asumsi? Atau hanya fitnah aja? Saya lebih melihat kepada, karena ini framing yang dibuat sendiri oleh Keledung ini. Ini memang mereka buat ya. Keledung ya kan. Saya bukan orang dekat Pak Prabowo, tapi kita orang yang membaca Pak Prabowo dari waktu ke waktu. Dulu saat pertama kali saya terjun ke dunia politik, Mas, kenapa saya memilih Gerindra sebagai partai? Di saat itu banyak partai yang meminta saya. Ya. Hampir semua partai meminta saya waktu itu. Karena kita mungkin punya pasukan lah kira-kira. Basis massa. Punya basis gitu. Jadi saya memilih Gerindra, minta maaf bukan Gerindranya, Mas. Prabowo-nya. Oh, Saya sejak awal tuh saya fanatik Prabowo dari dulu. Saya pencinta Pak Prabowo. Entah kenapa. Sejak awal beliau muncul, saya udah jatuh hati aja gitu. Suka dengan orang ini gitu. Jadi saya baca Pak Prabowo tuh dari jarak tengah dan dari jarak yang agak jauh. Sehingga saya tahu sikap asli Pak Prabowo itu seperti apa. Beliau bukan tipikal orang yang lupa kacang akan kulit. Banyak sekali orang di Jakarta sini yang beliau hidupi yang kita nggak tahu. Betul. Setelah saya ngobrol, ternyata Pak Prabowo banyak bantu. Hanya karena mungkin dulu waktu Pak Prabowo tentara muda pernah dikasih nasi bungkus. Pak Prabowo nggak lupa dengan sebutir beras itu. Gitu. Terus bagaimana dengan jasa Mas Wapres yang menemani beliau dalam perhelatan Pilpres, baku hantam dengan lawan-lawan yang dimana beliau direndahkan, Mas Gibran membela dan seterusnya. Nggak seperti itu Pak Prabowo. Nggak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Beliau itu. Bahkan terhadap musuh-musuhnya beliau kasih ruang sekarang ini. Terus gimana dengan orang yang minta maaf, punya jasa secara politik dalam kemenangan Pilpres kemarin? Saya kira apapun yang muncul berita-berita, memang sampai detik ini masif banget ya. Kerjanya cukup keras sekali ya. Bahkan senior-senior kita saya lihat di TV-TV nasional juga mencoba menseriusi orang itu. Agar kemudian memang terbaca bahwa antara Pak Prabowo, Mas Gibran pecah kongsi lah. Ada Seperti kelihatan perpecahan. sudah berpisah dan sebagainya. Padahal setahu saya seluruh aktivitas Mas Gibran itu atas perintah Pak Prabowo. Betul. Termasuk melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Lagi balik kalau menurut saya ya. Makzulkan dulu Gibran. Kenapa? Makzulkan Gibran itu gampang. Tinggal political will dari Pak Prabowo Subianto aja kok. Kalau Pak Prabowo nggak mau gimana? Kami sudah mendatangi Ditjen, Dikdasmen, sekretarisnya saat ini, Dr. Eko Susanto. Memang Gibran nggak lulus SMA. Terus gimana? Gibran nggak punya ijazah SMA. Nah, terus gimana? Ya. Laporkan Kalau dong. Pihak seberang mengatakan itu kan mereka sudah S1. Halo. Pendidikan itu sekuensial, berurutan. Kalau SD mukos bodong, maka SMP sampai ke atas itu bodong. Itu pendidikan. Kalau Anda menipu SMP, maka SMA dan lainnya itu bodong. Ya. Jadi kalau SMA nggak lulus, maka sarjananya dari MDAS juga bodong. Ini logika yang nggak masuk akal loh. Dari seorang yang mengaku lulusan S3 Jepang, padahal diragukan juga. Gimana? Ini kan Singapura bos. Kampus yang ada di Singapura. Kalau dia tidak punya ijazah SMA, kalau dia tidak punya kriteria untuk masuk di MDIS, gimana caranya dia bisa masuk? Itu kan ada berkas, ada kualifikasinya. Ini orang-orang, aduh, nggak tahu ya cara berpikirnya gimana teman-teman. Saya agak bingung juga melihat gerombolan Keledung ini. Memang Gibran nggak lulus SMA, hanya sampai kelas 1. Gimana cara dia masuk kuliah kalau nggak lulus Itu SMA? terkonfirmasi di Yang Solo insya Allah akan berlipat-lipat kali. Apa Kami lagi akan ini? schedulkan segera untuk segera turun menyeret dan menangkap Bapak Jokowi. Setuju? Karena kata Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana bisa Tanjung. diadili kalau dia tidak ditangkap? Betul? Ya. Sekarang saya tanya, Ya. apa bisa emak-emak di sini menangkap Jokowi? Apa bisa Nah, ibu-ibu di diem, sini menangkap diem. Jokowi? Atau bapak-bapak yang di belakang bisa nggak nangkap Jokowi? Bisa nggak Pak? Berarti kita butuh tenaga yang lebih muda, yang lebih kuat. Setuju?
Tugas kita untuk mencari itu. PR kita Mencari itu, maksimal ya kan? tahun ini itu sudah harus terlaksana. Siap? Nggak ada anak muda yang mau ikut kalian. Kita adili Jokowi, siap? Nggak ada anak muda yang mau ikut Kita memaksakan kalian. Gibran, siap? Kasihan juga Jangan manusia-manusia lupa, ini. maksimal tahun ini semua harus beres. Kasihan Bang Rismon, ya. Habis Ngurusin duitnya. ijazah 2 beranak itu aja udah Iya. ampun. Iya, habis duitnya Belum kan? lagi bininya, betul nggak? Tiba-tiba Habis kok dia duitnya bisa kan? punya titel SEMM. Lah? Emang itu orang nggak ada malu? Lah? Nir etika. Lah? Nir etika. Lu apa? Nir rasa malu. Lu Kalau apa? kita malu dong. Nggak punya betul apa? nggak? Hah? Kau nggak punya apa? Ijazah kok nyetak di pramuka, betul? Ijazahnya tadi pramuka. Kalau menurut Bodoh Dr. juga Tifa, orang ini. Masalah ijazah, Bapak Jokowi sudah firm, sudah valid, palsu melalui bukunya yaitu Jokowi White Paper. Betul ya? Aduh, buku Sebentar omong-omong. lagi akan muncul Gibran Black Paper, Gibran Black yaitu Paper. paper yang sangat black bagi Gibran. Apa lagi manusia ini? Jadi Aduh. ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah, Gibran itu jangan-jangan cuma taman SD ya bang? Nah, kan otaknya pun SMP kecil ya? orang ini. SMP. Emangnya siapa yang mau dipimpin oleh anak SMP? Gak mau kan? Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian setelah melihat orasi omon-omon dari Rismon, dari ibu tadi? Aduh, kayak orang nggak punya otak gitu ya kan? Gimana caranya orang masuk kuliah kalau dia tidak memenuhi kualifikasi? Gimana caranya, Rismon? Ini di Singapura loh, negara yang sangat sulit, bahkan mungkin mustahil untuk melakukan pungli, apalagi memberi sogokan dan segala macam. Gimana cara dia masuk MDIS kalau tidak punya kualifikasi, Rismon? Gimana caranya? Aduh, ini manusia-manusia ini, aduh, keledung. Dan ibu tadi, kita harus mencari anak-anak muda yang bisa menangkap dan menyeret Jokowi. Anak muda nggak ada yang mau ikut kalian. Nggak ada, sadar, hoi. Nggak ada yang mau ikut kalian. Yang ikut kalian itu cuma ompong-ompong. Yang umurnya udah tua, ya kan? Yang otaknya mungkin sudah sulit untuk mencerna bahasa-bahasa tinggi Rismon, Roy Suryo yang mudah dibodoh-bodohi. Nah, itu orang yang ikut kalian. Sadar diri sedikit makanya, Bu. Sadar diri. Nggak ada yang mau ikut. Pasukan kalian berapa sih, hah? Kalau kalian kumpul, itu kayaknya nggak sampai 100 orang deh. Setiap kalian kumpul, katanya ada aksi akbar, nggak sampai 100 orang kayaknya. Ada mimbar rakyat, nggak sampai 100 orang kayaknya. Dan yang datang itu umur di atas 45 semua. Yang gampang dibodoh-bodohi, ya kan? Anak muda tuh nggak ada yang mau ikut. Aduh, orang-orang ini loh. Dan tadi, bagaimana penjelasan dari seorang loyalis, pendukung dari Pak Prabowo, ketua relawan mungkin beliau ini ya, mengenai Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sangat berbanding terbalik dengan omongan-omongan pendukung Pak Prabowo yang ada di media sosial sebelah, yang membuka menyerang, yang mengkritik, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Aduh, saya nggak ngerti ya motivasi mereka ini apa menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Pendukung Pak Prabowo loh, pendukung Pak Prabowo. Yang dimana di sisi lain Pak Prabowo ya mengeluh-elukan Pak Jokowi. Ini kan konyol. Sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan pendukungnya. Ya, saya tetap percaya Pak Prabowo lah daripada pendukungnya. Ya, siapa yang mengurusi pendukung-pendukungnya yang selalu menjelek-jelekkan Pak Jokowi? Ini kan konyol orang ini, teman-teman. Saya tuh heran loh. Kok bisa-bisanya? Apakah mereka sudah termakan propaganda adu domba dari gerombolan keledung? Ya, bisa dibilang mereka kan pernah satu barisan di tahun 2019. Mereka satu barisan bersama mendukung Pak Prabowo waktu itu, yang dimana di situ ada HTI, ada FPI. Ya kayaknya sih sekarang kelakuan mereka ini mirip-mirip gitu. Aduh. Tapi ya mau gimana lagi, teman-teman. Masing-masing orang mungkin punya sikap politik berbeda. Tapi ya sangat disayangkan aja gitu. Masa ya pembela pendukung Pak Prabowo menghina-hina Pak Jokowi, ya kan? Tapi ya biarkanlah mereka berdansa, teman-teman. Dan tadi, Ibu Irma Suryani sampai mengatakan bahwa ya Roy Suryo CS ini bukan peneliti, mereka ini peneliti palsu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.